Ya, ini sekarang sudah ditambah lagi nih, sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Yusuf Mansur. Ya, karena kita tidak membicarakan bahwa kerumunan ini akan terjadi ketika pembagian bantuan sosial tunai, tapi yang sebentar lagi masyarakat harus tahu adalah pembagian zakat. Ini bagaimana? Kalau saya sih melihatnya ini fenomena yang terjadi, kalau bagi-bagi zakat itu berbaris ya, kemudian dibagikan langsung. Ini kan tapi kan kita tidak bisa melakukan itu di tengah pandemi corona. Ini bagaimana Ustadz? Ya memang nih harus ada kesadaran dari yang memberi zakat untuk membagikannya, satu, kerjasama dengan Basnas daerah. Ya kalau nggak mau Basnas pusat, kan ada Basnas daerah di pemerintahan kota atau pemerintahan kabupaten. Dan baiknya pembagiannya silent. Karena kalau nanti terjadi kurang pembagian pun itu akan jadi rusuh. Kalau rusuh, dan kita udah pengalaman kan dari tahun ke tahun selalu pasti ada korban jiwa loh. Bukan cuman masalah coronanya, tapi keinjek, kepukul, terjatuh, itu juga berdesak-desakan. Itu harus juga diantisipasi. Apalagi kan kenyataan bahwa biar bagaimana potensi corona ini masih ada gitu. Artinya kalau kita nggak disiplin nanti makin panjang masa ininya makin panjang gitu. Jadi saya termasuk yang mengimbau teman-teman bahwa kepuasan batin belakangan dulu lah gitu. Yang penting kita secara syar'inya, secara syariatnya kita udah ngeluarin zakat gitu. Lewat cara-cara yang aman secara menghindari kerumunan gitu. Kita mengerti lah bahwa masyarakat sangat membutuhkan di tengah kondisi yang serba sulit. Tapi bagaimana ini menyampaikan kepada umat muslim bahwa tetap juga harus khawatir kalau misalnya tidak mengindahkan kerumunan ini bisa terpapar COVID-19 ini. Tapi biasanya kok orang berlomba-lomba datang supaya dapat ini. Bagaimana Ustadz? Iya, bisa ada yang ngantri dari hari sebelumnya. Kalau kecium duluan ya, kalau kecium duluan ini bakal ada pembagian sembako, zakat. Wah itu ya namanya orang lapar ya, lapar penuh harap, ada harapan. Dan kalau pembagian zakat kan cenderung insya Allah tidak ada pendataan yang kayak gimana gitu. Makanya masyarakat tuh bisa dari pelosok bisa benar-benar turun ke tengah kota hanya untuk menerima zakat. Nah di sini memang penting gitu, karena tadi kan kerumunan ini kan masih berpotensi kan menjadi tempat penyebaran COVID juga gitu. Mencegah lebih baik daripada kemudian akhirnya keterlanjuran gitu kan. Nanti jadi masalah gitu. Jadi saya benar-benar nyaranin penuhi yang syariatnya aja dulu gitu. Kalau soal kepuasan batin, ya mudah-mudahan corona segera berakhir, ada zakat nanti akhir tahun. Tapi sih sebenarnya Ustadz secara hukumnya ini zakat ini untuk satu individu harus mendapat satu atau memang tidak terbatas atau bagaimana sih? Maksudnya individu si targetnya? Misalnya ada seorang A gitu, ia ingin dapat di 1A, tapi kemudian dibilang lagi di sebelah sana dapat lagi nih. Boleh tidak sih sebenarnya Ustadz? Iya kalau nggak ketahuan mah kali. Tapi biasanya ini kerumunan terjadi gitu ya. Terjadi. Ya baik. Nah mungkin saya ke Dokter Danardi, ini kalau misalnya bicara mengenai zakat, ini orang ngerasa wah ini momentum saya untuk mendapatkan hak saya ini sebagai masyarakat memang membutuhkan dan memang juga bisa untuk diberikan zakat. Tapi kadang-kadang nih akal sehat juga nggak dipakai, misalnya ngantri berdeksakan, bisa memicu keributan juga ini karena kemudian saya tidak dapat. Ini bagaimana kemudian Dokter Danardi? Ya mungkin saya melihat dari sisi psikologisnya, tapi nanti kalau soal spiritualnya tentu Ustadz yang lebih paham. Jadi memang ada suatu kepuasan batin ketika seseorang itu memberikan langsung orang itu bilang terima kasih, kemudian juga selfie di foto, apalagi sekarang dibikin video. Pakai baju putih-putih lagi. Itu ria nggak Ustadz? Itu ria nggak Ustadz? Enggak lah, itu kebahagiaan. Mungkin lanjutkan lagi Dokter Danardi. Bahwa dalam situasi seperti ini, di mana agar supaya tidak terjadi kerumunan, ya itu diubah dulu sementara. Tahun depan bisa selfie lagi, tapi untuk saat ini di mana mencegah kerumunan, jangan lakukan pemberian dengan cara berkelompok karena itu sangat mengundang orang berdatangan dan terjadi berebut, terjadi seperti tadi bisa injak-injakan, bisa desak-desakan, bisa terjepit. Ayo kita harus lakukan perubahan ini. Bagian penerima ini juga menghalalkan segala cara asal dapat ini, bagaimana termasuk dokter? Itu juga, itu tadi bahwa kita berharap juga dari si penerima itu juga menjaga diri dengan baik, disiplin dengan baik. Kalau bisa sekarang dengan membuat antrian dengan yang baik. Kalau mungkin kalau dengan cara pembagian door to door merasa tidak pas, ayolah dengan antrian
pakai angka lah itu, jadinya orang itu bahwa oh saya nanti ngambil jam 6, oh saya nanti ngambil jam 10. Mengapa sesuatu yang dibuat praktis tidak bisa? Oke, tapi Asal mungkin mau ya. Ustaz Yusuf Mansur, apa dalam pandangan Islam ini bagaimana bagi mereka yang ingin memberikan zakat tapi tidak memikirkan keselamatan penerima zakat? Ini bagaimana? Nah, itu kan sama-sama hal yang wajib ya. Memberi zakat adalah hal yang wajib, fardu gitu kan. Tapi menjaga keselamatan kan juga ini esensi Islam, Pak. Esensi Islam itu menjaga keselamatan. Jadi pada hari ini misalkan buat sebagian ulama mengatakan bahwa ibadah di rumah itulah esensi Islam. Karena Islam kan menjaga keselamatan, keselamatan dirinya, keluarganya, dan orang lain. Islam kan apa sih artinya keselamatan kan? Percuma juga kita kemudian melakukan kebaikan, tapi kita nggak selamat. Gitu. Kalau misalnya bagi si penerima, apa hukumnya kemudian dia memang adalah orang yang wajib atau bisa menerima zakat, tapi kemudian keserakahan itu ada sehingga tidak memikirkan dirinya, keluarganya, ini bagaimana Ustadz? Memang kalau udah urusan perut, memang kadang-kadang suka nggak inget. Nafsu ya? Iya, ya gini lah Mbak, dari sisi tingkat pendidikan, secara manusiawi ya, yang membagi biasanya lebih tinggi. Pendidikannya kan, itu aja susah diatur. Bagaimana cerita yang dibagi kan gitu. Nah di sini memang kalau saya melihat memang udah saatnya banget kita berdoa sih supaya kerumunan apapun tidak menimbulkan madorot. Kita jaga di sini Pak, yang demo kayak apa tahu? Iya betul. Kita jaga di sini di bandara kayak apa tahu? Kayaknya udah kita ketok di sini muncul sini, ketok di sini muncul sini. Udah begitu ya, kata Allah udah saatnya lu berdoa. Satu negeri lu berdoa yang benar. Kalau enggak nih nggak bakal selesai nih. Baik, ini nanti sesaat lagi kita akan beralih ke hal yang lainnya. Ini juga sangat penting mengingat ini 10 malam terakhir bagi masyarakat ingin mengejar malam Lailatul Qadar. Apa yang bisa dilakukan mengingat tidak bisa itikaf di masjid tapi diwajibkan untuk di rumah. Sesaat lagi Ustadz bahkan Dr. Danari juga bisa menimpali. Usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam, kami akan kembali.